Hai, English with Rangga. Hari ini saya akan membahas tentang belajar bahasa Inggris jalur mandiri atau jalur otodidak. Nah, teman-teman kalau ditanya, mau nggak sih belajar bahasa Inggris tapi modalnya sangat minim? Ya pasti maulah ya. Nah, jadi salah satu caranya belajar bahasa Inggris dengan modal yang minim, bahkan mungkin nggak butuh modal kali ya, adalah dengan cara belajar sendiri, teman-teman, tanpa adanya bantuan langsung dari guru atau dari mentor. Nah, jadi di video kali ini saya punya 5 pertanyaan tentang belajar bahasa Inggris secara otodidak. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya masih banyak lagi yang saya simpan. Hanya saja di video kali ini saya bahas 5 dulu ya. Ini pertanyaan dari pengalaman saya sebelum-sebelumnya di mana saya sharing sama orang-orang dan orang-orang ini bertanya tentang belajar bahasa Inggris secara otodidak. Langsung aja ya. Pertanyaan nomor 1. Emang bisa, emang boleh. Jadi langsung aja ya jawabannya, tentu saja bisa dan tentu saja boleh. Bahkan ada relasi saya yang sekarang itu sudah berhasil belajar bahasa Inggris secara otodidak dan kerja di luar negeri. Nah, luar negerinya di mana? Di Malaysia dan Singapura. Keren. Dan meskipun saya tahu, mungkin teman-teman beranggapan kalau ya Singapura dan Malaysia kan bahasa Inggrisnya so-so ya. Bahasa Inggrisnya nggak begitu grammatical. I know. Dan mungkin benar, hanya saja relasi-relasi saya ini sudah mencapai goalnya, sudah mencapai targetnya, yaitu bekerja di luar negeri. Jadi mungkin itu yang teman-teman perlu pertimbangkan ketika mulai belajar bahasa Inggris. Jadi goalnya apa? Targetnya apa? Misalnya cuma buat ngobrol di keseharian. Boleh, nggak masalah. Misalnya teman-teman juga mau jadi penulis buku bahasa Inggris, nah itu juga boleh dan terserah teman-teman. Yang penting teman-teman bisa, berkorban dan benar-benar, berjuang untuk targetnya dan goalnya. Pertanyaan kedua, mulai dari grammar juga ya, belajar bahasa Inggris secara otodidak ini. Ya, jadi saya selalu mendorong siapapun itu yang baru belajar bahasa Inggris untuk mulai dari grammar. Kenapa? Grammar itu seperti fondasi bangunan ya. Jadi kalau fondasinya sudah bagus, maka bangunannya juga akan bagus. Dan grammar ini sangat saya tidak sarankan untuk teman-teman yang belajarnya itu sistem kebut semalam ya. Tapi itu istilah aja. Misalnya teman-teman itu targetkan untuk bisa interview bahasa Inggris tapi dalam waktu 1 bulan. Ya tentu saja kita harus realistis ya. Jangan kejar perfect grammar, ya grammar yang sempurna. Hanya saja tetap aja teman-teman harus memahami, oh grammar itu apa, di dalam grammar itu ada apa, ya lalu teman-teman bisa lanjut ke tahap-tahap selanjutnya, misalnya speaking, misalnya listening ya. Lalu teman-teman juga kalau belajar grammar, ya tetap aja harus beriringan dengan belajar yang lain. Reading, writing, listening, and speaking. 4 pilar komunikasi ya dalam keseharian kita. Yang ketiga ya, pertanyaan ketiga. Berapa lama belajarnya kalau otodidak? Nah, ini sangat tergantung dari seberapa kuat tekad teman-teman belajar secara otodidak ini. Dan diikuti juga dengan goals dan target yang teman-teman ingin capai. Ada yang mungkin men-set targetnya itu 3 bulan. Maka targetkanlah 3 bulan itu teman-teman bisa mungkin lancar berbahasa Inggris. Kalau dari saya sendiri, saya sangat sarankan untuk bikin target-target kecil untuk mencapai target yang besar. Jadi teman-teman nggak ngerasa terbebani dengan target yang besar tadi, karena yang dicapai yang kecil-kecil dulu. Misalnya, hari ini belajar simple present tense. Besok sudah harus paham. Nah, ternyata teman-teman bisa ya, baru lanjut ke yang lain, misalnya simple past tense. Nah, lalu teman-teman set di goalnya, di target kecilnya itu 2 hari lagi harus bisa simple past tense. Dan begitu terus sampai teman-teman bisa mencapai targetnya yang besar. Hal ini juga sangat bergantung ya dari berapa banyak atau seberapa teman-teman ingin mendedikasikan waktu dan energinya untuk belajar. Misalnya teman-teman punya waktu 2 jam dalam 1 hari untuk belajar bahasa Inggris, maka berikanlah 2 jam itu untuk belajar ya. Korbankanlah 2 jam itu.
Dan biasanya, ini insight dari saya, ada saat-saat dimana kita itu ngerasa bosan untuk belajar ya. Terus kita mau tunda. Jadi hari ini nggak usah belajar dulu deh selama 2 jam itu. Besok aja jadinya 4 jam belajarnya. Nah, disinilah teman-teman harus bisa memaksakan diri sendiri. Nah, karena dengan memaksakan diri sendiri, terkadang dari situlah muncul konsistensi. Kita lanjut ke poin nomor 4 ya. Gimana kita bisa tahu kalau bahasa Inggris kita sudah bagus? Nah, kalau ini caranya mudah ya teman-teman kan. Bisa mungkin ikut ujian-ujian ya, kayak TOEFL, TOEIC, IELTS ya. Nah, jadi memang keluar modal sedikit, atau sebagai alternatif teman-teman juga bisa konsultasi misalnya ke teman-temannya yang lain yang sudah jago bahasa Inggrisnya. Lalu nomor 5 ya, pertanyaannya adalah berapa cost-nya kalau belajar otodidak? Kalau cost-nya ya bervariasi ya, dari yang zero cost sampai berapapun itu yang teman-teman mau berikan ke pembelajarannya ini. Nah, kalau dari saya sendiri ya sebagai insight, saya bisa kasih saran teman-teman tetap beli buku ya, beli buku bahasa Inggris, pelajari ya. Lalu teman-teman juga belajar dari internet, dari YouTube misalnya. Ya, jadi nanti ketika teman-teman belajar misalnya satu topik ya, misalnya tentang passive voice, ya teman-teman tinggal dicocokin aja apa yang dipelajari dari internet dengan yang teman-teman punyai di buku, sesuai atau enggak, dan teman-teman benar nggak memahaminya. Nah, setelah itu silahkan teman-teman mempertajam pemahamannya atau penggunaan dan pengaplikasiannya dengan apa? Dengan diperagakan atau jelasin lagi ke orang lain ya. Entah itu ke adiknya, ke temannya, ke orang tuanya, atau siapapun yang teman-teman mau ajari kembali. I think that's it. Ya, udah 5 pertanyaan. Nanti saya akan lanjutkan lagi di video selanjutnya. Jadi saya akan masukkan video ini ke playlist belajar bahasa Inggris secara otodidak. Harapannya supaya teman-teman bisa belajar bahasa Inggris dengan jalur mandiri tapi tetap terarah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you for watching.